Shalom Sobat PSEKAJ, nama saya Gabriela dan saya mewakili Advokasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta. Ada yang tahu nggak saya ada di mana hari ini? Yes, benar banget. Saya ada di State Library Melbourne, Australia. So, State Library is the oldest Australian public library dan juga ini tempat populer banget untuk pelajar, untuk nongkrong dan belajar. Saat ini kami punya kesempatan yang keren banget nih, karena kami mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu mahasiswa Indonesia yang baru lulus tanggal 12 Desember kemarin, jurusan Master of Biotechnology di Melbourne University. Please welcome Hansel. Hi, Hi Hansel, how are you? I'm really good today. Thank you. What about you? Yeah, I'm good, thank you. Congratulations, you just graduated. And you graduated as a Master of Biotechnology Yes, correct. in Melbourne University. Yes, correct. Wow, that's such an amazing achievement. Thank you. Especially Melbourne University is one of the best university in Melbourne. Yeah. So, boleh gak Hansel mulai cerita sedikit perjalanan sekolahnya gimana dari mulai S1 sampai akhirnya bisa S2 di Melbourne, Australia? Itu tuh gimana sih caranya? Oh ya, jadi dulu itu ada nama program itu SBMPTN, yaitu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi aku daftar tahun 2017, ya, aku daftar, kemudian aku ikut tesnya, kemudian aku dapat pengumuman untuk bisa lanjut ke PTN di Universitas Diponegoro. Oh, PTN apa ya? Perguruan tinggi negeri. Oh iya. Perguruan tinggi negeri di Semarang, Undip Semarang. Oh, oke. Ambil jurusan ilmu kelautan. Oh, jadi emang dari dulu tuh udah interested banget ya sama biologi dan Iya, more or less. Jadi sebenarnya pinginnya jadi dokter sih sebenarnya. oh gitu. Iya, namun karena keterbatasan resource waktu itu, jadi ya cuman bisa masuknya ilmu kelautan jadinya. Oh gitu. Terus dari ilmu kelautan kok akhirnya bisa masuk bioteknologi itu gimana? Atau itu sama ya? Jadi ilmu kelautan Undip itu ini bukan promosi ya, tapi fokusnya tuh konservasi dan juga bioteknologi. Nah, jadi karena aku emang interestnya ke bioteknologi, jadi memutuskan ngambil S2 di bioteknologi. Iya. Terus proses bisa masuk sampai ya ikut LPDP S2 di Australia tuh gimana sih? Iya, kayaknya sebelumnya aku harus cerita soal S1-ku dulu kali ya. Iya, Karena boleh. S1-ku menurutku paling banyak up and down-nya. Iya. Gitu. Karena dengan segala keterbatasan finansial yang kuhadapi dan keluarga kuhadapi, waktu itu mau masuk S1 kayaknya hal yang sulit banget gitu. Karena kurang ada biaya, bahkan untuk makan aja waktu itu susah. Tapi puji Tuhan waktu itu ada namanya program ASAK. Kalau nggak salah waktu itu program ASAK di parokiku baru diinisiasi. Jadi aku salah satu mungkin penerima pertamanya. Tuh, jadi lewat ASAK dapat bantuan untuk bisa bayar semesteran. Wisu, ya puji Tuhan sampai lulus S1 kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian daftar beasiswa. Memang waktu itu udah sangat pengen banget kuliah ke luar negeri sih. Jadi sangat termotivasi dan punya pembimbing S1 yang baik banget juga. Memotivasi untuk bisa apply beasiswa, apply LPDP, dan puji Tuhan dapat. Akhirnya di sini. Wah, luar biasa banget ya. Dan ada alasan nggak kenapa pilihnya Australia? Well, actually Melbourne atau Aussie itu bahkan jadi pilihan terakhir waktu itu. Jadi sebenarnya tuh pengennya ke Norway, ke Belanda, pokoknya negara-negara Eropa. Iya. Cuman kalau dipikir-pikir, aku kan belum pernah ke luar negeri sama sekali ya. Ke Singapura atau ke Malaysia yang deket aja tuh belum pernah. Jadi kayak buat cek ombak dulu lah istilahnya. Iya. Jadi memutuskan untuk pergi ke Australia. Kan 4 musim, cuman kan nggak ekstrim-ekstrim banget gitu. Jadi ya memutuskan untuk ke Melbourne. Ya, masih lumayan deket lah ya sama Betul. Indonesia. Jadi kalau homesick bisa pulang lebih gampang lah. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Hansel, apa sih yang menginspirasi kamu sampai akhirnya kamu bisa apply beasiswa di Australia? Oke, jadi cerita singkatnya waktu itu tahun 2018 itu pertama kali aku masuk laboratorium. Jadi aku masuk
ke dalam research group namanya. Kalau di Saintek ada research group, banyak kelompok-kelompok yang mempelajari suatu hal. Nah, di situ aku punya pembimbing yang masih muda juga kebetulan. Dan beliau tuh punya pengalaman luar negeri, pengalaman riset di luar negeri. Dan beliau tuh suka cerita fasilitas-fasilitas riset yang keren-keren di luar negeri gitu, yang Indonesia mungkin akan punya, cuma saat ini belum. Gitu. Jadi beliau mengencourage kamu harus bisa ke luar negeri gitu, buat bisa ngerasain atmosfernya gimana sih gitu. Dan beliau juga bilang tidak semua orang bisa kuliah ke luar negeri, tapi semua orang bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi tidak untuk belajar. Nah, jadi karena beliau bilang seperti itu, aku jadi oh ya benar juga ya. Ya udah, sangat-sangat motivated banget waktu itu. Regardless banyak banget challenge, S1 lulus aja belum ya kan, kos-kosan aja susah bayarnya. Cuman ya tetap oke, ini harus beasiswa ke luar negeri, banyak program fully funded, kenapa enggak gitu. Jadi ya memberanikan diri jadinya untuk daftar beasiswa. Terus prosesnya tuh untuk akhirnya bisa apply beasiswa, banyak challenge-nya nggak? Kayak kamu apa harus belajar dengan super keras atau ya challenge-nya apa sih pas mau apply? Sebenarnya ada banyak misperception yang orang-orang punya soal daftar beasiswa. Tidak selamanya semua beasiswa itu harus yang kamu ikut olimpiade nasional baru bisa daftar. Itu enggak sebenarnya. Jadi ada batas nilai tertentu yang sebenarnya semua orang bisa daftar. Namun yang jadi challenge-nya waktu itu nggak jauh dari finansial sih sebenarnya. Karena kan harus persiapan IELTS, itu tes bahasa Inggris, itu nggak di cover ya? Itu harus bayar sendiri. Program reguler tuh kebetulan tidak mengcover itu. Gitu. Kecuali program lain yang juga mengcover tes bahasa Inggris itu gitu. Kemudian habis itu ada untuk apply visa itu harus keluar uang sendiri dulu. Gitu. Karena waktu itu aku juga tidak ada tabungan sama sekali. Jadi waktu itu juga mengharapkan bantuan juga, dan puji Tuhan ada yang bantu waktu itu untuk bisa apply visa. Sampai akhirnya akan di-reimburse sama program beasiswa gitu. Cuma memang awal-awal soal tes bahasa Inggris atau persiapan tes bahasa Inggris itu harus keluar uang sendiri. Makanya karena itu aku belajar sendiri tuh. IELTS persiapan sendiri, nggak les sama sekali karena udah terbiasa juga apa-apa sendiri, nggak les sama sekali. Ya sudah, belajar semua dari internet, persiapan diri sudah gitu. Wah, keren banget sih. Kamu bisa belajar semua sendiri tanpa ngeles, tanpa bantuan orang lain ya. Nah, Hansel, tantangan terbesar selama kamu sekolah di Aussie itu apa aja sih? Dan gimana caranya kamu mengatasinya? Apalagi merantau ya, jauh banget dari rumah dan keluarga. Jadi sebenarnya menurutku tantangan terbesar itu pertemanan sih sebenarnya. Jadi berbeda sama aku kuliah S1 di Indonesia yang selalu mengguyup bareng sama teman-teman yang lain. Di sini itu susah karena gap umur itu satu, sesama teman Indonesia bahkan gap umurnya jauh. Kemudian kalau di kelas itu language dan cultural barrier. Gitu. Jadi bukan kitanya yang susah bahasa Inggris, cuman terkadang teman-teman kelas kita yang bahasa Inggrisnya kurang. Atau bahkan teman-teman yang bule-bule gitu misalkan ya. Mereka tuh sudah persepsinya lain ke orang Asia. Jadi mereka suka menghindar untuk bisa conversation dengan kita gitu. Jadi ya aku bisa terhitung teman tuh sedikit sekali. Cuman aku gimana caranya untuk bisa maintain punya pertemanan sedikit itu. Jadi ya quality over quantity lah. Kalau kata orangnya. Jadi caranya kamu mengatasinya gimana tuh? Kalau misalnya apalagi kalau uni pasti banyaknya grup project atau harus ya komunikasi dengan teman-teman sekelas. Nah, itu ya caranya kamu mendekatkan diri itu gimana? Jadi aku pendekatannya lebih ke profesional sih. Instead of bahasa gaul ya ke mereka. Ya karena grup assignment kan lebih diuji profesionalitasnya. Jadi ya aku tunjukkan kemampuan leadershipku, project managementku bagaimana. Ya jadinya terkadang meskipun di sini tidak ada konsep ketua kelompok, aku kadang dicap itu sama teman-teman grup gitu.
grup leader gitu. Karena aku suka nge-lead, suka ngatur projectnya gimana biar cepat selesai. Paling pendekatan itu aja sih. Menurut kamu nih, ada nggak sih tips-tips yang bisa kamu bagikan untuk remaja-remaja di Indonesia yang pengen banget kuliah di luar negeri dan pengen banget deh sukses kayak kamu? Paling ini sih, aku tahu banget rasanya ada di keluarga yang berkekurangan itu seperti apa gitu. Tantangan hidupnya itu seperti apa aku tahu sekali. Gimana caranya kita untuk tetap percaya diri dan bermimpi besar sih. Karena biasanya aku pernah ada di posisi itu karena kekurangan itu jadi merasa semua opsi itu terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Namun setelah di sini tuh aku percaya kalau dilihat-lihat ke kehidupanku yang dulu, ternyata apa yang kita alami dulu dengan segala kekurangan itu tidak mendefinisikan masa depan kita seperti apa. Justru mereka bisa menjadi kekuatan buat kita, motivasi buat kita supaya kita bisa maju, mengukir masa depan kita sendiri. Gitu. Jadi merubah masa depan, merubah nasib keluarga itu bukan hal yang nggak mungkin. Itu hal yang mungkin dan semua orang bisa lakukan. Gitu. Tapi gimana caranya kita tetap berambisi, punya strong will, kemampuan yang kuat. Nah, itu kuncinya sih sebenarnya. Dan tidak berhenti keinginan untuk belajar. Itu utama. Wow, ya keren banget ya, sangat menginspirasi. Ini pertanyaan terakhir, Hansel. Apa sih arti ASAK buat kamu dan keluarga kamu? Ya, buat aku secara pribadi ASAK itu jadi salah satu bantuan yang sangat luar biasa untuk hidupku. Gitu. ASAK itu berarti karena aku tidak mungkin ada sampai di sini kalau bukan karena ASAK selama aku berkuliah S1 dahulu. Jadi kehadiran ASAK untuk dan keluarga aku itu sangat berdampak banget dan akan terus kenang sampai aku tua nanti. Mungkin aku akan ceritakan ke anak-anak aku juga gitu, untuk bisa menjadi motivasi mereka juga supaya tetap semangat dalam pembelajaran dan tetap semangat untuk bisa berdampak untuk orang lain dan juga untuk negara. Okay, thank you so much Hansel for your time today. I really enjoy our conversation. Semoga cita-cita kamu dan semua yang kamu impikan itu terwujud ya. Amin. Nah, Sobat PSE, jangan takut untuk bermimpi ya, dan selalu punya cita-cita, apapun itu keadaan kita. Ayo Hansel, kita salam ASAK.